Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa, saya akan mereaksi tanggapan-tanggapan dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Putih untuk Indonesia. Merah putih tetap. Kita mau Indonesia maju. Sekarang ada temennya ini Bung Toel ini. Dua orang ini yang katanya pecat sana, pecat sini, apa bola parkir bus lah, inilah tendangan ke langit lah. Kalian itu tidak tahu ya, timnas kita tuh baru saja mencetak sejarah ngalahin Australia, Korea, Yordania. Bahkan kita nggak pernah lolos sampai semifinal AFC. Itu luar biasa. Ini biar orang tuh fans karbitan. Timnas sepak bola Indonesia tuh lagi seneng-seneng ya dengan kalian ganggu. Kita lagi seneng-senengnya, ini mainnya bagus, keren kayak Eropa. Lagi seneng-senengnya. Ngapain sih kalian ganggu, pecat sana, pecat sini? Pentinginlah rakyat Indonesia. Itu lagi, bola ini lagi mempersatukan. Kemarin capek politik, sekarang lagi seneng-senengnya nih bersatu. Bola itu menyatukan. Jangan ganggu fans sepak bola Indonesia. Oke? Ya, mereka itu fans karbitan yang kalau Indonesia menang, dorang ikut bersorak. Kalau kalah, mereka mengkritik. Bukan kritik, tapi suruh supaya Federasi Indonesia pecat sama Sintayong. Parah juga sih. Coach Banur bungkam cocot Bung Toel. Ya, artinya yang saya maksud selama ini orang pesimis kan. Pro kontra Sintayong, pro kontra naturalisasi. Karena sudah dibayar tuntas sama Sintayong dan mungkin pengurus PSSI bahwa kita berprestasi sekarang. Dan ini sejarah menurut saya, Bung Toel. Bicara soal strategi taktikal mungkin nanti Coach Pandu bisa tambahkan, tapi saya ingin dengarkan. Sebenarnya dengan lolosnya Indonesia kemarin di babak semifinal lawan Uzbekistan itu sudah bersyukur sekali begitu. Itu prestasi juga. Karena target dari federasi untuk Coach Sintayong itu ya cukup sampai 8 besar. Tapi kemudian Indonesia lewat sampai semifinal. Seharusnya kita bersyukur, bukan malah tetap mengkritik Coach Sintayong. Harusnya kita kasih support, bos. Apa gunanya naturalisasi? Oh, buktinya yang moncer pada saat U23 ini adalah pemain-pemain Liga 1 karena sepak bola itu Mbak Rusi bermain dengan 11 orang, sebuah tim. Yo, betul. Lihat satu demi satu. Oke, Marcelino bisa membuat gol, Komang bisa membuat gol, Wika bisa membuat gol. Tapi bermain itu kan tim. Terlibat pemain-pemain diaspora ini juga terlibat di Iya. peran Setuju. Rafael Struy, Ivan. Itu tetap Bung Roni lihat sekali. Jangan melihat yang bikin gol. Justru mereka itu oke. Kalau misalnya secara keseluruhan ya, dalam penampilan di Piala Asia ini bagus, makanya itu kita butuh mereka. Bung Toel? Betul, naturalisasi yang 4 ini punya kontribusi. Walaupun kalau jadi kita sepakat ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya loh, tuh buktinya yang cetak gol bukan pemain, ya mereka menjaga di belakang atau di tengah, tapi yang menjadi striker juga tidak menggolkan, tapi keseluruhannya mereka membantu soliditas tim. Pertama Marcelino datang dari Rafael Struy. Pertanyaannya kenapa masih mempersoalkan soal naturalisasi dan non naturalisasi? Toh mereka main di lapangan juga untuk Indonesia. Apakah yang dinaturalisasiin main untuk negara sebelumnya? Kan tidak. Mereka bawa nama Indonesia. Kenapa harus persoalkan soal naturalisasi? Karena gini, setuju nggak dengan proses naturalisasi? Kalau saya bilang nggak setuju, saya munafik loh. Kenapa? Saya generasi pertama pelatih yang memakai pemain naturalisasi. Oh iya bener. Diego Misius. Iya, Diego Misius. Yang sekarang Manjala itu. Manjala abangku. Pemain saya pertama. Ya kan naturalisasi juga itu kan dijamin toh sama undang-undang. Dia masuk di tim senior, itu saya panggil di timnas 23. Kan diperbolehkan, kecuali tidak diperbolehkan kalau Indonesia naturalisasi ya itu ya baru salah. Memilih fokus kepada tim nasional senior. Waktu itu nggak jadi, tapi yang jadi Misius sama yang ikut seleksi ada Kim Jeffrey sama satunya Wah Bunaran nama belakangnya. Saya lupa depannya. Jadi itu. Jadi saya pun nggak ada masalah dengan naturalisasi. Yo, betul. Mau denaturalisasi kayak pemain lokal kayak selagi dia di lapangan berjuang untuk nama Indonesia, so what? Kenapa begitu? Tidak ada perlu dipermasalahkan sebenarnya. Kecuali mereka di situ bermain ugal-ugalan, ya, main saya suka hatinya mereka, ya baru kita kritik. Toh mereka di lapangan juga main sampai berdarah-darah menjaga gawang Indonesia supaya jangan dibobol. Terus kenapa kita harus anti naturalisasi? Harus kritik Indonesia terlalu banyak mendatangkan pemain naturalisasi? Kalau memang itu satu kebutuhan untuk tim, ya tidak perlu dikritik. Menjelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak akan digelar international friendly match. Dulu, tanda tambah di sebelah.
dipencet, di follow akun gue, baru kita lanjut. Sikat. Ya, jadi international friendly match-nya antara timnas Indonesia akan menghadapi timnas Tanzania. Timnas asal benua Afrika ini sekarang berada di peringkat 119. Pertandingan antara kedua tim ini akan dilaksanakan di Stadion Madia Senayan pada hari Minggu 2 Juni 2024 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui apakah sifatnya tertutup atau terbuka untuk penonton, kemudian akan disiarkan atau tidak oleh TV Broadcast. Kita tunggu aja informasi selanjutnya. Kira-kira optimis menang nggak? Komentarnya sikat. Yo, laga lawan Tanzania ini penting supaya melihat kedalaman skuadnya timnas Indonesia nanti lawan Irak dan juga lawan Filipina supaya bisa tahu sejauh mana kesiapan mereka. Penting untuk ada friendly match seperti ini. Justin Hubner, pemain timnas Indonesia loh. Masalah mental tidak diragukan lagi. Cocok lah jadi Ramos timnas Indonesia. Umurnya ya 6. Oh, belas orang di Rosawati, Arab, Jepang, Yordan, Irak, sikap ya biar. Ya pora. Buat mereka yang suka persoalkan pro kontra soal naturalisasinya, coba lihat ini. Ini Justin Hubner, pemain diaspora tapi main habis-habisan di lapangan. Terus kita masih mau bilang kita harus berharap dengan pemain lokal yang kualitasnya kalau boleh dibilang masih di bawah dari pemain-pemain naturalisasi. Point of view ketika timnas Indonesia lolos, orang Indonesia Bung Tawel. Nanti sakit. Makanlah. Makan banyak supaya bisa lihat Indonesia main bagus lagi begitu. Kalau sakit kesian nanti tidak bisa nonton timnas Indonesia kan begitu. Ternyata internasional friendly match-nya lawan Tanzania dong, bukan lawan Portugal atau lawan Belanda. Posting di akun timnas Indonesia di Instagram. Jadi tanggal 2 Juni nanti Indonesia bakal bertemu dengan Tanzania di Stadion GBK Madia. Indonesia sudah pernah ketemu Tanzania itu tahun 1997 sama friendly match juga era-era Kurniawan dan kita menang 3-1. Secara peringkat Tanzania masih di atas kita. Ada di peringkat 119. Indonesia 134 untuk pemanasan sebelum tanding lawan Irak dan Filipina. Nah, sehubungan dengan nama-nama pemain yang dipanggil, listnya udah keluar juga. Para pencari berita tuh langsung gercep konfirmasi ke PSSI yang diwakilkan oleh Pak Sumarji. Jadi kata Pak Sumarji, alasan beberapa pemain tidak dipanggil itu macam Elkan Bagot, Klok, Sananta, Witan. Pak Sumarji cuma menjelaskan alasan kenapa Witan tidak dipanggil. Witan belum bisa bergabung tuh karena tabrakan dengan jadwal dia harus naik haji. Entah ya naik hajinya tuh kapan, mungkin pas pelatnas atau gimana, makanya belum bisa memperkuat timnas. Kan list nama-nama tersebut masih belum fix, masih ada penambahan. Yang muncul juga baru 22 nama. Kemungkinan ya memang masih akan ada penambahan dan juga perubahan. Tinggal tergantung pilihan STY sendiri. Mungkin coach STY ini mau kasih jam terbang yang lebih lagi untuk pemain-pemain lain yang belum punya kesempatan untuk bermain sebagai starting 11 di timnas Indonesia. Ya bagus juga supaya bisa melihat kualitas dan seperti yang Pak Erik bilang bahwa kualitas pemain pengganti dengan starting 11 itu ya sama begitu, bukan diganti karena kecapean tapi memang karena strategi gitu. Mungkin seperti itu. Ada apa? Kita nggak bisa di statement itu aja. Gue kasih lu 30 detik ngomong, you say nothing. Lu hanya iya kalau kita kasih statement. No, you have to say kenapa lu bilang gue tidak kredibel. Sesimpel itu kok. Karena tidak netral. Nggak netralnya di mana? Tadi lu kasih contoh, udah gue sikat. Karena lu nggak nonton. Tidak netral di mana? Lu boleh bilang gue tidak netral kalau gue seandainya, seandainya gue ngomong yang bagus gue jelekin. Semua kritikan yang gue kasih itu ada dasarnya. Bahwa lu tidak nangkep itu hak, dan itu bukan lu doang, banyak netizen. Gue still appreciate lu datang ke sini.
Coach Justin nih bos. Jangan coba-coba. Tidak ada nama Martin Pais, Calvin Verdong, Jens Reven, dan juga seorang Elkan Bagot di 22 nama pemain timnas yang diumumkan oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Dipenjara oleh dua pemain, yaitu Adi Satrio, Hernando, di belakangnya Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Rido Ferrari, Jay Itzes, Pratama Arhan, Asnawi Shin, Patinawa Sandi Walsh, Nathan Chuaon, lalu juga ada Yance Sayuri, Jakob Sayuri, Marcelino, Ricky Kambuaya, Tom Haye, Ivar Yener, Dimas Derajat, Rafael Struijk, Ragnar Orotmangun, dan juga Egy Maulana Fikri. Dan 22 pemain ini gue nggak tahu ya apakah bisa ditambah lagi atau enggak. Biasanya itu 23 sampai 26 pemain yang biasanya dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia atau international break. Maka dari itu kemungkinan masih ada satu pemain lagi, kemungkinan. Biasanya sih kipernya 3 ya. Ya mungkin slotnya bisa digunakan nanti untuk Martin Pais, atau mungkin salah satu dari Calvin Verdong maupun Jens Raven maupun Elkan Bagot. Oke, gimana menurut kalian? Ya, nama-nama yang diturunkan sebagai ya starting line up 22 nama ini ya nama-nama cukup familiar yang sering tampil juga. Mungkin beberapa nama seperti Martin Pais dan Calvin Verdong yang belum dipanggil itu mungkin masih dikasih waktu untuk istirahat, latihan dulu. Ya, mungkin di pertandingan-pertandingan selanjutnya baru mereka dipasang. Gue mau komentarin tentang debat yang kemarin si Bung Towel, terus ada Bapak Anjas Mara, tahu udah sama siapa, sama Coach Justin. Gue spesifik ke si Bapak Anjas ini nih, apa tahu udah nggak jelas nih orang. Lu bertanya tentang prestasi, Pak, intinya semua tidak ada yang instan ya. Kita rakyat Indonesia tuh percaya kok sama yang namanya progres. Masuk di semifinal U23 AFC itu sudah sangat prestasi. Mengalahkan salah satu tim terkuat di Asia, bukan salah satu, emang terkuat, Pak. Itu udah prestasi, Bapak. Betul. Lihat timnas senior kita tuh ntar lagi bakal tanding di senior untuk kualifikasi Piala Dunia, itu sudah sangat prestasi. Dan ingat, Pak, negara-negara tetangga nih denger, Pak, itu udah mulai panik, Pak, sama Indonesia. Kenapa? Lu nggak lihat negara tetangga Malaysia udah mulai scouting, cari tahu untuk naturalisasi mereka. Filipina tuh, lu nggak lihat udah mulai juga untuk scouting untuk naturalisasi. Mereka mau mengikut langkah Indonesia, Pak, karena mereka ngelihat Indonesia ini udah gila tuh sekarang, cuy. Jadi memang saya pikir Pak Erick Thohir juga ini lebih mementingkan ya posisi timnas di ranking FIFA. Jadi makanya ketika ada orang yang mengkritik Coach Shin Tae-yong, menurut saya itu agak lucu juga, begitu ngawur. Karena menurut saya apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong bersama Pak Erick Thohir sekarang itu merupakan bagian dari progres ya untuk meningkatkan kualitas pertandingan pemain Indonesia ketika menghadapi pertandingan-pertandingan besar melawan negara-negara besar ya. Kira-kira begitu, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia tanggapan dari netizen Indonesia buat persepak bolaan Indonesia. Dan menurut saya seperti biasa persepak bolaan Indonesia sudah sangat maju sekali. Dan nanti akan ada pertandingan friendly match antara Indonesia melawan Tanzania. Jangan lupa kita saksikan, kita dukung timnas kita bermain. Dan ini merupakan salah satu ajang yang boleh dibilang ya pembuktian lah untuk pemanasan, untuk melihat kedalaman skuad ketika Indonesia nanti bermain melawan Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tentunya kita berharap dengan adanya friendly match ini Indonesia semakin main bagus lagi, semakin memperbaiki cara bermain mereka dari pertandingan ke pertandingan. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.